Halo, welcome to Ngobrol Pageant bareng sama saya Atam dan saya Lawardi. Dan kita akan membahas tentang dua beauty pageant. Pastinya yaitu adalah Putri dan Miss Indonesia 2018. Nah, kan Putri Indonesia ini udah baru aja kelar ya kemarin, dan Miss Indonesia juga udah seminggu sebelumnya. Nah, kita berdua ini bakalan ngasih review tentang dua pageant tersebut, mulai dari packaging, lalu juga konsep acaranya, dengan stage-nya, jangan lupa dengan bintang tamunya juga dan pastinya semuanya termasuk finalis dan pemenangnya. Betul sekali. Nah, kita akan mulai yang pertama, yakni akan mereview tentang Miss Indonesia. Oke, dan kita kali ini akan membahas tentang konsep acara dari Miss Indonesia 2018. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Ya, kalau dibilang dari konsep acaranya itu dari awal itu memang kita lihat karantinanya semua, mulai dari audisinya. Pastinya mereka itu tidak sembarangan memilihnya. Betul. Dan Miss Indonesia itu terkenal dengan mencari kontestan yang benar-benar look elegan. That's right. Mampu untuk terjun langsung untuk hal-hal yang berbau charity. Iya, tidak takut kotor pastinya. Dan juga punya bakat yang benar-benar luar biasa. Iya. Itu yang menjadi hal yang penting untuk dimiliki seorang Miss Indonesia. Jadi boleh dibilang itu kiblatnya itu sesuai dengan Miss World yang tagline-nya apa? Beauty with a purpose. Jadi kalian nggak cuma cantik, tapi juga menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, kalau untuk Miss Indonesia sendiri ini kan dari tahun ke tahun nih, kriteria pemenangnya itu selalu unexpected gitu loh. Maksudnya kayak mereka nggak cuma cari yang cantik, tapi juga benar-benar inspiratif, lalu juga punya background yang bagus, public speaking yang bagus kayak gitu ya Kak ya. Iya, itu pastinya juga. Dan kita bisa dilihat juga, dan kalau misalnya dari acara malam finalnya sendiri, itu semuanya sudah sangat tertata dengan rapi. Kalau Kak Ardi sendiri nih, ada nggak sih yang Kakak suka dan nggak suka dari Miss Indonesia, final Miss Indonesia kemarin? Oke, pertama harus dibilang ini enak banget ya. Ini saya mau nyoba juga ini, saya mau penasaran. Coba ubinya sama tahunya gitu ya. Sambil kita ngobrol santai aja. Ini pedas loh, kayak nyinyiran PL zaman now. Oh, untung saya makan ubi, manis dong. Jadi ini, kalau misalnya what I like gitu ya, apa yang saya suka, pastinya itu konsep acaranya itu sangat tertata dengan rapi. Boleh dibilang acaranya itu dari awal sampai akhir itu, sampai pengumuman pemenang itu, yang saya suka itu ya, gak tahu kenapa mereka itu kalau pengumuman pemenang teratur, misalnya mohon dipersilakan ini berdiri untuk crowning. Ya. Jadi tidak semuanya itu langsung naik ke atas panggung gitu. Nggak ribuh gitu. Bener. Kalau ada, tadi kan kita ngomongin plus-plusnya nih, minusnya nih apa nih dari Miss Indonesia? Oke, what I don't like ya. Satu hal adalah, saya ingat banget waktu udah top 5, mereka itu kan pakai mermaid gown. Ya, mermaid gown. Jadi begitu udah selesai mereka dikasih pertanyaan yang sama. Jadi udah menjawab, ada satu peserta itu dia kembali ke belakang. Iya. Kelihatan dia kesulitan sekali naik kembali karena mermaid gown-nya itu untuk naik tangga. Dan bahkan katanya ada yang kontestan yang jatuh ya pas lagi. Nah, itu. Kenapa kamera itu tidak shoot ke arah finalis yang akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi waktu dia datang ke sini, jadi tidak shoot ke arah hostnya dua dengan peserta yang akan naik dengan kesulitan. I know seperti mermaid gitu kan. Itu ya satu hal yang mungkin saya agak kurang suka gitu ya, what I don't like. Terus yang lainnya adalah, is it to rehearse? Ya, to rehearse. At the other side, aku senang banget sama kualitas jawaban Miss Indonesia. Tapi terkadang gesture yang mereka tunjukin di depan kamera itu terlalu scripted. Jadi kayak benar-benar sudah diatur harus seperti itu gitu loh gesturenya. Mereka nggak bebas untuk nggak kelihatan nyaman gitu loh di atas panggung kayak gitu sih, from my honest opinion. Sekarang kita ke pengisi acara. Satu lagi. Apa? Waktu itu ada segmen di mana para finalis itu menampilkan talentnya, talentnya kolaborasi. Bener. Itu sebenarnya konsepnya bagus. Tapi waktu nyanyinya itu A Wish Upon My Heart yang lagunya Cinderella. Walaupun saya bukan penyanyi gitu ya, tapi saya mendengar suaranya itu masih belum ya? Iya, waktu digabungkan seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu perhatian juga gitu ya. Iya, betul. Dan salah satu hal yang paling unik juga dari Miss Indonesia adalah Dance of Nusantara pasti sih. Itu yang dari sekian banyak segmen, Dance of Nusantara itu adalah yang salah satu yang paling Arkam
ditunggu-tunggu karena benar-benar di saat pageant lain, kontes-kontes lain mereka men-showcase tentang baju daerah. Miss Indonesia mengikuti pakem Miss World itu menunjukkan betul-betul tentang tarian-tarian daerah di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang nonton di rumah dan juga nonton secara live bisa tahu gitu tentang tarian-tarian daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan pastinya itu adalah bagian paling ditunggu-tunggu. Seperti di Miss World yang paling ditunggu adalah Dance of the World. Kali ini ada Dance of Nusantara. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang konsep acara. Pastinya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang stage-nya Miss Indonesia. Stage-nya gimana? Boleh dibilang kalau stage kali ini Miss Indonesia itu super duper bagus. Ya. Iya. Salah satu yang terbaik yang pernah dibuat oleh tim kreatif dari Miss Indonesia itu salut banget. Iya. Tangan ubi manis untuk yang mendesain stage. Betul. Ya, jadi gini, waktu stage-nya itu dengan lighting-nya, pencahayanya ya, itu betul. membuat semuanya terlihat glowing gitu. Ya betul. Dan nggak ada satu kontesan pun yang terlihat left out sama shooting finalist yang mereka maju perkenalan itu benar-benar yang kayak nggak ada yang benar-benar pencahayaannya kurang, semua rata dan background panggung. Shape panggungnya juga benar-benar amazing banget sih, salah satu edisi Miss Indonesia yang punya tampilan yang packaging yang benar-benar bagus banget sih. Dan ingatnya itu lantainya itu juga berwarna putih gitu, jadi terlihat glowing. Jadi semuanya glowing gitu. Betul. Jadi semuanya itu bagus. Boleh dibilang kalau untuk masalah ini 10 out of 10 bagi saya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang stage ya. Sekarang kita ngebahas tentang bintang tamu nih. Nah, kali ini pastinya edisi Miss World kali ini tuh spesial sekali. Kenapa? Karena kita kedatangan ada bukan satu atau dua, tapi ada Continental Queen. 6 langsung didatangkan. Benar-benar istimewa banget ya edisi Miss Indonesia tahun ini. Kedatangan tamu yang luar biasa kayak Continental Queen, terus juga Miss World sampai 2 orang datang. Iya, ada Stephanie Devage juga ikut. Dan juga ada Julia Morley juga pasti yang mendampingi para anak-anaknya di batch Miss World tahun ini. Pastinya. Jadi dengan kedatangan bukan 1, 2, tapi 6 dengan ada Stephanie Devage selaku Miss World tahun lalu, tapi masih juga dilibatkan. Memberikan angin segar nggak sih kayak something yang fresh gitu loh dalam kemasan Miss Indonesia tahun ini. Dan hype-nya itu tinggi banget. Iya, tinggi banget, betul. Ya. Nah, kalau untuk bintang tamu yang lain nih, yang pengisi acara di on stage nih gimana nih menurut Kak Ardi? Kalau untuk bintang tamu lainnya itu bagus gitu ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Kayaknya seiring acaranya itu kan malam gitu ya. Dan juga sampai tengah malam ya, sampai jam 1 pagi loh. Durasinya, satu hal itu. Durasinya lama banget. Saya menonton itu sampai terasa. Iya betul. Oke. Apa? Iya. Dengan kondisi pageant yang benar-benar suasana, bahkan sampai aku yang nonton di rumah itu ngerasa kayaknya tegang banget. Harusnya lagu yang dimainkan tuh yang benar-benar upbeat gitu. Jam-jam. Jadi orang-orang juga suasananya tuh lebih panas, maksudnya panas dan artian kayak atmosfer kompetisi itu benar-benar semakin dibangun gitu, nggak dingin banget gitu. Crowning. Iya betul. Jadi nggak anti climax gitu loh, nggak anti climax gitu loh. Jadi kayak benar-benar dengan lagu yang standar pageant standar Miss Indonesia seperti sebelum-sebelumnya lah. Jadi kayak kita kayak jadi nabobohin gitu. Itulah karena itu terlalu kalem. Iya, terlalu kalem. Kalem sekali gitu. Kayak mungkin untuk edisi selanjutnya bisa menggunakan bintang tamunya menyanyikan lagu yang lebih upbeat, yang lebih semangat gitu. Jadi membangun semua kita yang nonton apalagi di rumah itu. Ya, lumayan kalau mereka yang nonton di studio masih gitu. Tapi kalau kita nonton di rumah semakin malam dengan lagunya ada yang Stephanie Devage dengan Miss Queen Europe itu bagus nyanyinya bagus nyanyinya. Cuma seperti kayak serenade gitu. Serenade kita udah mau udah jam berapa nih? I need to sleep. Iya benar. Jadi kita hanya butuh upbeat. Iya benar-benar. Fill up the spirit. Supaya atmosfer kompetisi itu benar-benar kerasa banget gitu. We need fire. We need it. Ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang piano ya, benar-benar Miss Indonesia. Kalau kadang-kadang tuh lagi wawancara gitu sama kontestannya tiba teng tereng teng teng teng. Nah, itu juga itu bikin ngantuk. Satu hal dari pemanggilan top 16 itu dengan piano. Jadi kalau piano itu bagus, tapi piano itu kan kesannya itu seperti tenang gitu, kalem gitu. Rasanya kayak lagi di lounge lobby, di lounge hotel, bener-bener kayak lagi di lounge hotel, kayak lagi nunggu tamu, terus kayak ada orang main piano, dan itu bener-bener bikin ngantuk banget sih. Dan pastinya. Dan satu lagi waktu pianonya itu kurang membangun suatu kayak
gimana greget gitu ya, loh. Gregetnya kurang Misalnya waktu greget itu selanjutnya yang berhasil masuk ke top 16 adalah dan selanjutnya coba kalau misalnya drum ya kayak di Miss World gitu, pakai drum itu kan itu ya, lebih gregetnya dapat gitu. ya, kayak Hype-nya ini gitu. siapa nih gitu. Siapa nih, Kalau gitu. pilih kayak oh ya udah deh yang masuk. Pokoknya keren gitu. Oke. Kita udah ngebahas tentang Kita udah bintang bahas tamu. bintang tamu, stage, konsep acara. Kali ini kita ke finalis dan pemenangnya. Intinya ya, bener, intinya itu yang dari pastinya. Miss Indonesia ini. Inti dari Miss Indonesia. Jadi gini, kalau menurut finalis, Arkam ada jagoannya siapa kemarin? Jagoan sih sebenarnya nggak terlalu ada jagoan yang benar-benar kelihatan banget ya. Maksudnya soalnya kan finalisnya juga nggak di blow up. Maksudnya kayak finalisnya dirahasiakan sampai hamin berapa karantina. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu waktu Kita nggak tahu siapa sih ini paling kan. tahu cuma beberapa yang benar-benar di overhype pas Yang di udah di blow up audisi, gitu, yang waktu di blow up audisi. gitu. Kayak Sumatera Utara kan pas Lydia udah Cruz, iya. terus apa namanya? Tapi Ada Jawa Barat, jangan ya Jawa lupa. Barat juga dan kontesan yang menurut aku eye catching dari segi stage presence-nya dia pas malam final juga background-nya dia sih salah satunya adalah sang pemenang yang ini Jawa Barat. Nah, Favorit pastinya aku itu. banget itu si Alia. Jadi kita nggak tahu dari awalnya itu kita udah nggak tahu gitu ya. Kurang hype gitu loh. Iya. Jadi kita nggak nge-hype gitu. Betul. Gregetnya itu untuk menjelang Miss Indonesia itu kurang. Iya, jadi dan juga kontesan dengan dirahasiakannya kontesan ini interest dari pageant lovers untuk mereka pengen tahu apa namanya kontesannya siapa-siapa aja itu jadi kayak udah dirahasiain ntar aja deh pas udah final gue tahu kontesan siapa udah deh gitu. siapa lah yang mau masuk top 15 dan kadang-kadang mereka juga kayak ngelihatnya kayak apa sih maksud tujuan dari Miss Indonesia untuk merahasiakan kontesan ini gitu loh. Itu yang masih jadi pertanyaan besar sih buat Arkam sendiri gitu loh. Itu dia. Dan juga kalau dilihat kan semuanya CV-nya itu harus mentereng gitu. Boleh dibilang kalau Miss Indonesia kontesannya kalau disuruh masuk Harvard lolos mungkin. Dan karena memang benar-benar Miss Indonesia itu mengutamakan background sih yang background pastinya, background, pendidikan, talent, lalu social project dan gimana cara dia berinteraksi gitu loh dengan lingkungan sekitarnya. Nah itu yang jadi kadang-kadang kita sebagai pageant lover, sebagai pemirsa, sebagai konsumen dari Miss Indonesia, kita sering terkecoh dengan penampilan fisik kontesan yang ikut audisi. Padahal Ibu Liliana selaku pemilik acara, beliau juga memiliki kriteria khusus, kriteria tersendiri untuk memilih pemenangnya gitu loh. Jadi kita kadang suka terkecoh, kok yang ini nggak masuk, kok ini cuma top 15 kayak gitu. Boleh dibilang seperti ada satu pepatah yang dibilang one thing doesn't define the other. Yang dibilang oleh Venus Raj, saya ingat banget gitu. Jadi kita hanya melihat pai-pai hanya 10%-nya, tapi 90%-nya kita nggak tahu karena kita cuma tahu yang terlihat di depan kamera aja. Tapi di belakang kamera kan kita nggak tahu seperti pastinya apa. Timnya dan si Lily itu udah tahu, she knows the best lah. She knows the best for her organization. Dan satu hal lagi yang paling aku suka itu adalah Aceh masuk top 5. Oh iya, Aceh top 5 berhijab itu adalah suatu hal yang baru, satu terobosan yang baru, revolusioner. Fresh face gitu loh untuk di 5 besar. Dan satu hal yang aku salut dari Miss Aceh adalah pada saat dia turun tangga kan dipegang tangan sama cowok, dia berusaha untuk megang lengan yang ada kainnya gitu, dan itu menurut aku salah satu profesionalisme yang ditunjukkan oleh Miss Aceh gitu loh. Selama pageant ini berlangsung. Great job Miss Aceh. Nah, kalau misalnya boleh dibilang apa sih yang perlu di-improve ya? Kalau perlu di-improve ini, semuanya CV-nya kan harus mulai dari yang social project, pendidikan sih paling penting semuanya itu. Talent gitu. Kalau misalnya mereka yang punya impian gitu ya, tapi mereka berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Kira-kira apakah mereka punya kans untuk lolos? Betul. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih bahwa Ibu Liliana ini beliau bisa saja melihat hidden diamonds di antara tumpukan-tumpukan batu akik ya. Iya, kita kan tahu. kita kan taunya yang bagus-bagusnya aja. Siapa tahu Bu Liliana ini beliau mungkin suatu saat nanti ada pemenang Miss Indonesia dari keluarga sederhana. Nah, itu yang saya percaya. Nah, sekarang kita sampai kepada pemenang dari Miss Indonesia tahun 2018 ini, yaitu siapa? Alia Nur Sabrina. I am Alia. I am 21 years old. I am an artist. I started painting when I was very little. I started from scribbling, started being discovered since there was Instagram in high school, and then there's getting so much lists, and yeah, I just keep learning. Years of volunteering in Adam Pool Learning Technologies, there's a thing that they say that E plus R equals O.
Congratulations. My favorite dari awal malam final itu Sesuai ngeliat dengan harapan Alia. ya, favorit. Oh man, benar-benar sesuai dengan harapan banget. Sesuai. Jadi Alia itu memang dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat, bener si Nenggelis ini. Aduh, bener-bener bikin AA nih kesemsem terus. Astaga, asik denger ya. Dan juga Alia ini bisa dilihat backgroundnya bagus banget ya Kak dia. Pastinya CV-nya latar belakang pendidikannya bagus. Terus juga bakatnya bisa ngelukis juga ya. Nah, itu ditunjukkan pas waktu di malam final sampai ngelukis itu tuh bener-bener aku pikir tuh Alia bakal ngelukis something yang mainstream atau lukisnya bagus loh, dia tuh bener-bener dia punya taste gitu. Dia punya taste, artistik bener-bener punya taste of art yang bisa dieksplor dan ditunjukin gitu loh ke orang-orang, sehingga orang-orang nggak bosan lihat bakatnya gitu. Dan Alia sebenarnya sih di saat Alia menang juga bukan berarti Alia itu nggak perlu improve banyak hal ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dari seorang Alia. Mungkin Alia ini kan emang dasarnya manis ya, tipikal muka-muka Indonesia yang cantik gitu. Mungkin aku lihat aku lihat foto kegiatan Alia juga beberapa di kegiatan luar yang berhubungan dengan Miss Indonesia. Aku lihat si Alia ini beberapa kali suka bukan salah makeup. Jadi dia belum menemukan make up apa yang cocok untuk wajahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang Alia tuh kelihatan kayak matanya ngantuk, kayak kelihatan matanya tuh agak-agak kurang ada jiwanya. Kurang ada jiwa. Ya. Berarti itu satu PR-nya gitu. PR-nya dari Alia. Tapi kalau untuk masalah background, masalah persiapan ke Miss World, itu kita percayakan aja deh sama Miss Indonesia. Hands down gitu. Mereka tahu yang terbaik gitu. Apalagi tentang Beauty with a Purpose. Kita percayakan. Beauty with a Purpose dari 2014 ya. Dari 2014 nggak pernah absen di 5 besar, dan itu yang benar-benar suatu pencapaian luar biasa dari Yayasan Miss Indonesia. Congratulations banget. Oke. Kita akan membicarakan tentang kans Alia di Miss World tahun ini. Gimana menurut kamu, Arkam? Alia, kalau untuk dari segi bobot, itu benar-benar udah nggak perlu diraguin lagi sih. Interview bakalan melenggang cantik sampai ke 15 besar dong mah. Gampang lah untuk Alia. Bahasa Inggris, check. Oke. Terus talent, check. Body, check. Yang tadi itu doang sih yang Arkam agak khawatir. Lebih ke makeup gitu, dan juga mungkin postur dia tubuh yang harus lebih tegak lagi, dan juga mungkin kalau untuk masa fashion udah nggak perlu diraguin lagi ya. Kita percayakan aja pastinya mereka udah apa. Betul. Dan juga kalau misalnya menurut aku ya top 10 harusnya udah di tangan dan bisa melebihi Cynthia Nielsen. Top 5 sih kalau top 5 ya. Top 5. Aku optimis banget Alia bisa membawa crown pertama Miss World untuk Indonesia, karena kontes-kontes lain, amin. Kontes-kontes lain kita udah pernah dapat crown beberapa. Saat ini tahun 2018 tahunnya Miss World pastinya. Untuk mahkotanya itu. Mahkotanya tuh udah harus sampai di Indonesia. Dan demikian tadi kita udah nge-review dari kita review jujur tentang acara Miss Indonesia 2018 dan tadi kita udah bicara di konsep acara. Terus apa lagi? Pastinya ada stage, ada kontestan, bintang tamu, dan juga kans tentang Alia di Miss World 2018. Oke, dan demikian perjumpaan kita. Ya, dan pastinya ingat ini hanya opini jujur dari kita saja. Jadi mohon jika teman-teman yang menyaksikan punya opini lain, jangan tersinggung karena ini hanya opini pribadi kita aja ya. Kita hanya ingin mengekspresikan apa unek-unek yang kita punya untuk Miss Indonesia. Oke, dan jangan lupa nih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk tetap mendukung wakil Indonesia di ajang kontes internasional manapun. Oke? Saya Arkam dan saya Lawardi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di next episode. Ya, dan jangan lupa nih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe di official YouTube-nya Indonesian Pageant.